Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma ba'd. Jemaah sekalian di Masjid Al-Muqarrabin, seperti biasanya di pekan Sabtu awal bulan kita membaca kitab Al-Ubudiyah. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, yaitu hamba-hamba yang berjalan di atas bumi hauna, dalam keadaan tidak angkuh. Jadi di sini kalau berstatus hamba Allah selalu menghambakan diri kepada Allah, maka sifat-sifat keangkuhan itu harus dihindari. Hauna, hina, dia tidak menyombongkan diri, tidak angkuh, dan selalu menghambakan diri kepada Allah. Oleh karena itu ketika para ulama menjelaskan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan, mereka mengatakan bahwa ini bentuk pengakuan untuk menghilangkan peluang keangkuhan di dalam hati dan juga dalam sikap lahir kita. Hauna. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila orang-orang jahil yang tidak berilmu menyapa dengan bentuk penghinaan dan ejekan, qalu salama, mereka hanya mengucapkan selamat. Artinya masing-masing tidak membalas dengan hal serupa, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tapi salama, ya masing-masing salam. Ini penting sekali, sebab penghambaan diri kepada Allah itu hakikatnya adalah berserah diri, siap diatur. Manusia kalau mau berbuat semau-maunya, dia akan merasa diri lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya Allah mengutus Nabi Muhammad itu tidak dihiraukan keangkuhan. Ini penting sekali ya. Ketika Allah menjelaskan perihal calon-calon penduduk surga, yang diantara sifatnya di sini berjalan di atas bumi dalam keadaan hauna, tidak angkuh, selalu mendengar apa yang disabdakan dan dicontohkan oleh orang yang diutus oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada penolakan di dalam hatinya, haunan, betul-betul menghinakan diri dengan tunduk, menghambakan diri secara lahir dan batin. Dan ini titik ini kalau terselesaikan di antara manusia-manusia yang ada pada zaman kita, enak sebenarnya. Artinya kita hanya tunduk, mau diatur sesuai dengan tuntunan, bukan memasuk-masukkan akal dan hawa nafsu. Dan ini banyak yang sebenarnya menjadi titik problema di antara kita.
Lalu penulis melanjutkan, walamma qala syaitan, ketika para setan berkata, Rabbi bima aghwaytani, Allahu akbar, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Allahu akbar. Coba antum baca terjemahannya Pak Gus. Rabbi bima aghwaytani, ya Rabbku, karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Ya, ini pernyataan dari setan. Ketika Allah sudah menyatakan bahwa mereka ini sesat, binasa, dia katakan la uzayyinanna lahum fil ard, saya akan memperindah untuk mereka, hamba-hambamu manusia, segala bentuk kejahatan. Wala ughwiyannahum ajma'in, saya akan menyesatkan mereka semuanya, illa kecuali ibadaka, hamba-hambamu. Ini lihat penghambaan diri di sini. Dengan penghambaan diri kita bisa terkecualikan. Di antara mereka minhumul al-mukhlasin, yang betul-betul ikhlas. Mengapa ada illa ibadaka minhumul mukhlasin? Di sini sudah dikecualikan, kecuali hamba-hambamu. Berarti orang-orang yang menghambakan diri kan, yang mau diatur akidahnya, yang mau diatur ibadahnya, yang mau betul-betul tunduk secara lahir dan batin, menghambakan diri kepada Allah sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi Muhammad SAW. Menghambakan diri, minhum, di antara mereka al-mukhlasin, yang betul-betul ikhlas, terpilih dalam hal ini. Karena terkadang orang menghiasi diri dengan perbuatan baik tapi hatinya tidak tunduk, kemunafikan, sikap pura-pura, mencari ini perhatian. Belum tentu, karena keikhlasan dibutuhkan. Jadi penghambaan diri dan keikhlasan ini yang dituntut untuk menghindari adanya setan memperindah keburukan bagi kita. Lihat kedudukan ibadah di sini. Dari ayat ini tadi, ayat berapa itu? Surat apa itu Pak Gus? Surat Hijr. Ya, ayat 39. Ya. Titik nilai pengambilan dalil di ayat tersebut yaitu pernyataan setan, Rabbi bima aghwaytani, ya Rabbku. Lihat, setan juga pintar mengatakan ya Rabbi, ya. Pintar juga, tapi tidak mau diatur. Waspadai sikap ini. Lihat, setan ketika berkata seperti ini mengakui Allah itu sebagai Rabb, tapi mengapa dianggap rojim, terlaknat selama-lamanya? Karena tidak tunduk, tidak mau menghambakan diri. Nah, bima aghwaytani, karena engkau telah menganggapku sebagai makhluk yang sesat, la uzayyinanna lahum, saya pasti akan menghiasi untuk mereka segala bentuk keburukan fil ard, di bumi ini, wala ughwiyannahum ajma'in, dan pasti saya akan bekerja mati-matian untuk menyesatkan mereka semuanya, illa kecuali ibadaka, hamba-hambamu. Siapa hamba-hamba Allah di sini?
yang menghambakan diri secara lahir dan batin, yang tunduk kepada tuntunan Allah dan utusannya secara lahir dan batin. Di sini titik pengambilan dalilnya nih. Posisi dan pentingnya penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana penghambaan diri yang tulus secara lahir dan batin bisa menjadi penyebab Allah menjaga kita dari tipu daya setan. Segala bentuk kemaksiatan dan kejahatan yang diliputi dengan hiasan oleh setan bisa kita hindari, dan Allah menyelamatkan dan memelihara kita terhadap tipuan-tipuan itu. Tapi dengan syarat ya penghambaan diri yang murni, akidah yang murni, ibadah yang murni, muamalah yang murni, keikhlasan di dalam hati. Ini yang bisa menjadi penyebab Allah menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Antum lihat di dunia ini, naudzubillah, terkadang begitu baik-baik seseorang tiba-tiba tergoda untuk hal-hal yang tidak baik. Yang tidak diduga, kalau dia sampai terjerumus dalam hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Karena setan, orang terkadang bersemangat melakukan sesuatu sebagai bentuk apa yang disebut dengan dugaan, asumsi. Dia menganggap itu kebaikan padahal keburukan. Karena dia tidak berpikir baik-baik, apa ini landasannya untuk berbuat seperti ini. Apakah ada dalil yang mendorong untuk melakukan hal itu? Nah, jadi setan itu punya peranan untuk menghiasi segala bentuk keburukan. Manusia bersemangat melakukan, ujung-ujungnya akan sadar, oh ternyata ini adalah tipu daya setan. Banyak hal dalam kehidupan manusia seperti itu. Orang yang paling dianggap terkemuka di masyarakat pun bisa terjerumus ke dalam keburukan karena tidak mewaspadai hal ini. Penghambaan diri kepada Allah, khususnya sholat ya, sholat 5 waktu yang kita laki-laki lakukan dengan berjemaah di masjid dan dengan tata cara sholat yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, insya Allah itu yang akan menjadi benteng kita. Karena sholat adalah zikir yang tertinggi, 5 kali dalam sehari semalam. Itu yang wajib ya, belum yang rawatib dan juga yang sunnah-sunnah nawafil yang lainnya, baik pada waktu siang maupun di malam hari. Benteng, perbaiki sholat kita, perbanyak zikir kita sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah. Kita jangan merasa diri, jangan sampai muncul keangkuhan yang disebutkan tadi di ayat sebelumnya. Keangkuhan merasa diri tidak butuh dengan Allah, tidak butuh dengan tuntunan Rasulullah. Ini yang membawa musibah pada zaman kita ini. Kemarin di khutbah kita sudah jelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang ditafsirkan oleh para ulama, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalianlah yang fakir membutuhkan Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Manusia kalau sudah merasa diri di dalam hatinya, saya tidak butuh dengan tuntunan Rasulullah, nah itu titik yang harus diwaspadai. Orang berbicara tuntunan Rasulullah masih juga ngeyel, ada perlawanan, seakan-akan tidak butuh dengan tuntunan Rasulullah. Ini musibah yang terbesar pada zaman kita ini.
Seakan-akan dia mengatakan tidak butuh pengutusan Nabi Muhammad kepada kami. Ini konsekuensinya. Kalau dikatakan tuntunan Rasulullah begini, tapi tetap ngeyel. Ini berarti keangkuhan yang tidak mengakui apa yang Allah firmankan. Antumul fuqara'u ilallah. Ayya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kalian yang membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Ketika Allah menciptakan makhluk, maka kemaslahatan dunia akhirat makhluk itu Allah yang maha mengetahui. Allah yang memberikan aturan, kamu beribadah seperti ini. Allah menurunkan wahyu seperti ini. Allah mengutus Rasul untuk menjelaskan wahyu ini, bukan menurut otak dan rasio serta perasaan kalian. Nah, jadi ketika manusia sudah terjangkit dengan keangkuhan, merasa diri tidak butuh dengan pengaturan Allah dan tidak butuh dengan pengutusan Nabi Muhammad SAW, di situ titik permasalahannya. Keangkuhan. Makanya mengapa Rasulullah SAW ketika bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, tidak masuk ke dalam surga orang yang ada sebiji zarrah keangkuhan, kesombongan di dalam hatinya. Karena terkadang orang berpenampilan baik-baik, tapi di dalam hatinya ada keangkuhan, angkuh, tidak mau diatur, tidak mau tunduk, menolak, bahkan menganggap enteng sesama makhluk. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, siapa yang ada di dalam hatinya sebiji zarrah, ya sekecilnya sedikit kesombongan di dalam. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ar-rajulu minna yuhibbu an takuna na'luhu hasanatan wa libasuhu hasan. Di antara kami ada yang suka memakai alas kaki yang bagus, indah, dan juga pakaian yang bagus. Maksudnya apakah ini dianggap sebagai suatu kesombongan? Beliau menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Maksudnya silahkan berpakaian dan juga beralas kaki yang indah. Al-kibru, lalu beliau menjelaskan, al-kibru yang dimaksud dengan kesombongan yang menyebabkan seseorang tidak bisa masuk surga itu adalah apa? Ada dua. Batarul haq wa gamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap enteng sesama manusia. Ini yang harus kita waspadai. Ya, batarul haq, menolak kebenaran. Orang Allah berfirman, Rasulullah bersabda, tidak diindahkan. Dia maunya semau dia, tidak mau diatur. Ini pokok kesombongan yang sebenarnya yang dikatakan oleh iblis dan pasukan setannya itu sebenarnya bagaimana supaya orang menjauh dari firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah titik penghambaan diri yang harus kita kejar, tunduk secara lahir dan batin. Kalau kaidah ini tidak berlaku, maka orang yang paling mulia di dunia dan di akhirat adalah orang munafik. Siapa orang munafik itu? Orang yang berpura-pura secara lahir orang soleh, penampilannya, pakaiannya. Sampai-sampai Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum." Kamu kalau melihat orang-orang munafik itu, kamu tertarik melihat penampilannya, penampilan orang soleh. Padahal Allah berfirman, humul aduwu, mereka itulah musuh yang paling nyata.
Karena pura-pura ikut juga sholat, tapi hatinya tidak. Fahdharhum, hati-hati terhadap mereka. Qatalahumullahu, semoga Allah memerangi mereka. Anna yufakun, bagaimana orang-orang munafik itu bisa dipalingkan seperti itu. Ya, jadi kalau di dalam hati ini sudah ada kecenderungan untuk mengikuti apa yang dihiasi oleh setan, waspadai. Karena titik kejahatan yang ada di dalam hati itu yang akan menyebabkan Allah semakin menyesatkan. Falamma zagu azagahumullahu, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika ada titik kejahatan yang di dalam hati mereka, sekalian Allah menyesatkan hati mereka. Itu karena sudah ada titiknya, sudah ada kecenderungan mengikuti bisikan setan dan tipu daya setan. Penghambaan diri kita kepada Allah melawan semua hal-hal yang seperti itu. Kikis segala bentuk keangkuhan dan kesombongan yang selama ini menyalahi ucapan kita di dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Tolong supaya ibadah kami ini diterima bagaimana? Ya, Allah sudah memberikan perintah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang diajarkan oleh Rasul Nabi Muhammad, ambil, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Rasul ini hentikan, jauhi. Begitu jelasnya Allah Subhanahu wa taala dan seterang-terangnya berfirman tentang keselamatan ini. Dan ubudiyah yang ini yang harus kita pegangi. Mewaspadai segala bentuk hiasan yang dilakukan oleh setan dan iblis, dan kita mengikhlaskan diri secara lahir dan batin, menghambakan diri kepada Allah. Terakhir firman Allah Subhanahu wa taala, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal gawin. Artinya, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. ya. Jadi kalau orang ikhlas beribadah, menghambakan diri kepada Allah, hamba-hamba Allah, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka alaihim sultanun, pernyataan terhadap setan dan iblis, kamu tidak bisa menggoda dan menyesatkan mereka. Kalian tidak punya kekuasaan terhadap hamba-hambaku. Illa manittaba, kecuali yang memang ikut kepada kamu, minal gawin, di antara orang-orang yang memang sudah disesatkan. Itu yang tergoda dan terbawa oleh. Ya, jadi kita harus mewaspadai dengan tetap mengikhlaskan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengikuti tuntunan manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tuntutan ubudiyah, penghambaan diri yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.